Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Piani Mutia Situkan dengan NIM 22011140028. Pada video kali ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, peluang usaha dan market plan. Yang kedua, wirausaha sosial dan tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat. Dan topik yang ketiga yaitu wirausaha di era revolusi industri 4.0. Jadi teman-teman, peluang usaha adalah momen atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang guna meraih keuntungan. Nah, ada 7 ciri peluang usaha. Yang pertama yaitu peluang usaha adalah tentang keaslian orisinalitas. Yang kedua, peluang usaha harus bisa memberi rambu-rambu tentang bagaimana cara bertahan menghadapi dinamika pasar. Yang ketiga, memiliki kelayakan usaha. Dan yang keempat, mengenalkan kreativitas dan inovasi. Yang kelima, peluang usaha memerlukan tekad kuat agar berhasil. Dan yang keenam, rasa senang dan tidak terpaksa saat dijalankan. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu sesuai dengan rancangan keinginan agar bisa bertahan. Kemudian teman-teman, ada beberapa kriteria dalam peluang usaha. Yang pertama, analisis bidang usaha. Yang kedua, analisis prospek. Yang ketiga, analisis modal. Dan yang keempat, analisis jam kerja. Dan yang kelima, analisis penghasilan. Kemudian yang berikut yaitu manfaat peluang usaha. Nah, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, mengajarkan kemandirian saat berwirausaha. Yang kedua, mengasah potensi diri. Yang ketiga, ikut andil dalam menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, berpotensi menghasilkan profit tinggi. Dan yang kelima, mengembangkan relasi sosial. Dan yang berikut yaitu identifikasi dalam peluang usaha. Nah, di sini ada beberapa poin dalam mengidentifikasi dalam peluang usaha. Yang pertama, melihat kompetitor. Yang kedua, mencari informasi. Yang ketiga, berlandaskan pengalaman sendiri. Nah, yang berikut yaitu strategi dalam peluang usaha. Nah, di sini ada beberapa strategi. Yang pertama, mengetahui sumber peluang usaha baik diri sendiri, teman, ataupun tempat tinggal. Yang kedua, tentukan sektor usaha yang akan kamu geluti. Yang ketiga, mengembangkan dan menyebarluaskan potensi produk. Yang keempat, evaluasi kinerja agar mendapat formula yang tepat tentang bagaimana menjalankan bisnis. Nah, yang berikut ada beberapa faktor penyebab kegagalan dalam peluang usaha. Yang pertama, kurang akuratnya analisis. Yang kedua, buruknya sistem manajemen. Dan yang ketiga, sikap kurang ulet sebagai seorang pengusaha. Dan yang keempat yaitu perubahan kondisi sosial ekonomi. Nah, yang selanjutnya ada beberapa contoh peluang usaha, yaitu jasa desain grafis, bimbingan belajar, les bahasa asing, dan jasa penerjemah. Kemudian yang berikut kita masuk pada marketing plan. Nah, teman-teman, marketing plan sendiri adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan pada periode yang telah ditentukan atau yang telah kita tetapkan. Nah, biasanya dalam perencanaan ini mencakup strategi pemasaran dan beberapa aktivitas marketing lainnya. Nah, biasanya dalam marketing plan berisi 1 atau lebih strategi yang digunakan. Nah, marketing plan sendiri berfungsi untuk menghubungkan semua strategi marketing agar tujuan dan misi perusahaan dapat tercapai. Nah, ada 2 manfaat marketing plan. Yang pertama yaitu memudahkan kita dalam menyusun strategi, dan yang kedua, menghindari ketidakjelasan di masa mendatang. Nah, yang berikut ada beberapa langkah dalam membuat marketing plan. Yang pertama, kita harus bisa menentukan visi dan misi bisnis kita. Yang kedua, menentukan target pasar kita. Yang ketiga, kita juga harus bisa mengenali siapa kompetitor atau pesaing kita. Dan yang keempat, membuat strategi konten. Yang kelima, tentukan Key Performance Indicator atau KPI untuk marketing plan bisnis yang kita jalani. Yang keenam, tetapkan anggaran marketing kita. Dan yang ketujuh, tentukan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Nah, berikut beberapa contoh market plan. Yang pertama yaitu marketing plan produk baru. Yang kedua, marketing plan perusahaan jasa. Dan yang ketiga, marketing plan perusahaan barang. Baik teman-teman, yang berikut kita masuk pada topik yang kedua yaitu wirausaha sosial dan tanggung jawab membangun ekonomi di dalam masyarakat. Nah,
Wirausaha sosial adalah seorang yang mampu mengenali masalah sebagai peluang dan berani mengambil risiko untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, teman-teman, wirausaha mampu mengenali dan mengerti masalah sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, kemudian wirausaha sosial juga memberikan solusi inovasi terhadap masalah yang ada. Solusi yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif. Nah, yang berikut ada beberapa ciri dalam kewirausahaan sosial. Yang pertama, memiliki tujuan atau target kebermanfaatan sosial yang eksplisit. Yang kedua, inisiatif dikeluarkan oleh sejumlah atau sekelompok warga masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kepemilikan saham atau kapital. Yang keempat, terdapat gerakan partisipasi secara alamiah yang melibatkan orang-orang yang terkena atau terlibat dalam aktivitas. Kemudian yang kelima, distribusi keuntungan yang terbatas. Nah, teman-teman, yang berikut ada prinsip-prinsip dalam wirausaha sosial. Nah, di sini ada dua prinsip, yaitu inovasi sosial dan pelaku kewirausahaan sosial. Kemudian yang berikut yaitu tanggung jawab wirausaha sosial dalam membangun ekonomi masyarakat. Nah, teman-teman, kegiatan kewirausahaan sosial pada tingkat individu dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja pada tingkat kelompok dan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Nah, teman-teman, kewirausahaan sosial juga memungkinkan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin sehingga menghilangkan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, tanggung jawab wirausaha sosial juga mencakup peran dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Wirausahawan sosial juga memiliki peranan penting untuk berbagi dalam krisis ekonomi saat ini. Nah, melalui kewirausahaan sosial, masalah krisis keuangan dapat dipecahkan, bahkan dapat memajukan pembangunan perekonomian, khususnya di Asia, dengan cara memaksimalkan peran masyarakat dan lingkungan melalui model bisnis yang inovatif dan efektif. Kemudian, teman-teman, kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu wirausaha di era revolusi industri 4.0. Industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Si Industri 4.0 merupakan revolusi yang mengajak para pelaku usaha atau industri untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, di dunia wirausaha, khususnya di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara sepenuhnya. Nah, tak cuma pada proses produksi, tetapi juga pada seluruh rantai nilai industri agar menumbuhkan model bisnis yang kontemporer berbasis digital agar meraih efisiensi yang tinggi dan kualitas produksi yang lebih baik. Kemudian ada beberapa komponen dalam industri 4.0. Yang pertama, perangkat seluler. Yang kedua, teknologi pendeteksi lokasi. Yang kedua, antarmuka, yaitu antara manusia dan mesin. Yang selanjutnya ada alat autentikasi dan pendeteksi kecurangan. Yang selanjutnya ada pencetakan 3 dimensi, kemudian sensor pintar, kemudian analisis dan algoritma lanjutan untuk data yang besar, dan interaksi pelanggan dan pembuatan profil pelanggan, dan yang terakhir yaitu realita bertambah. Selanjutnya ada beberapa tantangan dalam industri 4.0. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, sulitnya membedakan antara investasi yang menguntungkan atau tidak. Yang ketiga, perlu adaptasi model bisnis. Nah, teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai peluang usaha dan marketplace, wirausaha sosial dan tanggung jawab membangun ekonomi masyarakat, dan wirausaha di era revolusi industri 4.0 dari saya.
Terima kasih dan sampai jumpa.